Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan radio. Langsung saja ke materinya. Berikut adalah poin-poin yang saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Bagian 1, Overview. Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan, berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. Radio telah menjalani proses perkembangan yang cukup lama sebelum menjadi media komunikasi massa seperti saat ini. Berkat ketekunan 3 orang cendekiawan, diantaranya seorang ahli teori ilmu alam yang bernama James Maxwell, berhasil menemukan rumus yang diduga dapat mewujudkan gelombang elektromagnetis, yaitu gelombang yang digunakan untuk gelombang radio dan televisi pada tahun 1865. Berdasarkan teorinya bahwa gerakan magnetis dapat mengurangi ruang angkasa dengan kecepatan hampir sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 186.000 mil per detik. Teori Maxwell ini dibuktikan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1884, tetapi baru digunakan untuk tujuan praktis oleh Guglielmo Marconi, di mana Marconi telah dapat mengirimkan tanda-tanda tanpa kawat melintasi Samudra Atlantik. Bagian 2, Penemu Radio. Penemu radio: Guglielmo Giovanni Maria Marconi, Marquis pertama Marconi, VRSI, 25 April 1874 sampai 20 Juli 1937, adalah seorang penemu dan insinyur listrik Italia, yang dikenal karena ciptaannya dari sistem telegraf nirkabel berbasis gelombang radio praktis. Hal ini menyebabkan Marconi dikreditkan sebagai penemu radio, dan ia berbagi hadiah Nobel Fisika 1909 dengan Carl Ferdinand Braun sebagai pengakuan atas kontribusi mereka terhadap pengembangan telegrafi nirkabel. Marconi juga seorang pengusaha dan pendiri The Wireless Telegraph dan Signal Company di Inggris pada tahun 1897 yang menjadi perusahaan Marconi. Pada tahun 1929, Marconi dimuliakan sebagai Marquess atau Marquis oleh Raja Victor Emmanuel III dari Italia. Pada tahun 1931, ia mendirikan Radio Vatikan untuk Paus Pius XI. Bagaimana sejarah radio? Tahun 1896, seorang ilmuwan Italia, Guglielmo Marconi, memantenkan temuannya mengenai telegraf nirkabel yang menggunakan 2 sirkuit. Alat yang ditemukannya itu menjadi awal penggunaan teknologi untuk menciptakan radio. Awalnya, sinyal yang dapat dikirim oleh jaringan nirkabel itu kurang dari 10 mil. Namun pada 1897, Guglielmo Marconi kembali mempublikasikan temuan baru yang dapat mengirim sinyal nirkabel pada jarak yang lebih jauh dari sebelumnya, yaitu 12 mil. Tahun 1899, Guglielmo Marconi berhasil melakukan komunikasi nirkabel antara Prancis dan Inggris melalui Selat Inggris dengan menggunakan osilator Tesla. Kemudian, pada 1904, John Ambrose Fleming berhasil menemukan tabung audio yang dapat digunakan sebagai penerima sinyal nirkabel untuk teknologi radio yang sebelumnya dikembangkan oleh Guglielmo Marconi. Tahun 1906, Dr. Lee De Forest mengembangkan teknologi tabung audio yang terdiri dari 3 elemen disebut triode audio. Penemuan Lee De Forest memungkinkan sinyal gelombang suara ditransmisikan melalui sistem komunikasi nirkabel, walaupun sinyal yang dapat ditangkap oleh alatnya itu masih sangat lemah. Sekitar tahun 1912, Edwin Howard Armstrong menciptakan alat yang disebut radio amplifier, yaitu sebuah alat untuk penguat gelombang radio. Alat ini bekerja dengan cara menangkap sinyal elektromagnetik dari transmisi radio dan mengirim sinyal balik dari tabung audio. Dengan penguat gelombang radio ini, sinyal yang dihasilkan akan meningkat sebanyak 20.000 kali per detik.
Alat ini pun dapat memungkinkan keluarnya suara lebih keras, sehingga dapat didengar langsung tanpa membutuhkan earphone. Penemuan alat ini kemudian menjadi sangat penting dalam sistem komunikasi radio, karena jauh lebih baik dan efisien dibandingkan temuan alat sebelumnya. Edwin Howard Armstrong kemudian menemukan sistem modulasi frekuensi atau VM yang menghasilkan suara lebih jernih, serta tidak mengganggu oleh cuaca buruk pada 1933. Akan tetapi, penemuannya itu tidak banyak didukung oleh masyarakat, karena ketika alat barunya itu diciptakan, sedang terjadi penggejolakan ekonomi di dunia, sehingga tidak dapat diproduksi secara massal. Armstrong kemudian mendirikan stasiun radio FM pertama dengan biayanya sendiri pada 1940. Perjuangannya mengembangkan sistem FM sangatlah berat hingga akhirnya ia depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Barulah pada akhir 1960-an, VM ciptaan Armstrong menjadi sistem yang dapat diterima oleh masyarakat. Hampir 2000 stasiun radio VM tersebar di seluruh wilayah Amerika. Modulasi frekuensi menjadi alat yang menyokong munculnya gelombang mikro atau microwave. Hingga akhirnya VM diakui sebagai sistem unggul yang sangat berpengaruh di segala bidang komunikasi. Bagaimana sejarah penggunaan radio? Rata-rata pengguna awal radio adalah para maritim, yang menggunakan radio untuk mengirimkan pesan telegraf menggunakan kode Morse antara kapal dan darat. Salah satu pengguna awal termasuk Angkatan Laut Jepang yang memata-matai armada Rusia saat Perang Tsushima pada tahun 1901. Salah satu pengguna yang paling dikenang adalah saat tenggelamnya RMS Titanic pada tahun 1912, termasuk komunikasi antara operator di kapal yang tenggelam dengan kapal terdekat dan komunikasi ke stasiun darat. Radio digunakan untuk menyalurkan perintah dan komunikasi antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut di kedua pihak pada Perang Dunia II. Jerman menggunakan komunikasi radio untuk pesan diplomatik ketika kabel bawah lautnya dipotong oleh Britania. Amerika Serikat menyampaikan program 14 titik Presiden Woodrow Wilson kepada Jerman melalui radio ketika perang. Siaran mulai dapat dilakukan pada tahun 1920-an. Dengan populernya pesawat radio, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Selain siaran titik-titik termasuk telepon dan siaran ulang program radio menjadi populer pada tahun 1920-an dan 1930-an. Penggunaan radio dalam masa sebelum perang adalah untuk mengembangkan pendeteksian dan pelokasian pesawat dan kapal dengan penggunaan radar. Sekarang, radio banyak bentukannya, termasuk jaringan tanpa kabel, komunikasi bergerak di segala jenis, dan juga penyiaran radio. Sebelum televisi terkenal, siaran radio komersial termasuk drama, komedi, beragam show, dan banyak hiburan lainnya, tidak hanya berita dan musik saja. Perkembangan radio di Indonesia. Zaman Hindia Belanda. Pada zaman kekuasaan Hindia Belanda, radio mulai berkembang di Indonesia. Radio yang pertama muncul di Indonesia yaitu Bataviase Radio Vereniging atau BRV di Jakarta atau Batavia. Pada 16 Januari 1925, Bataviase Radio Vereniging atau BRV melakukan siaran radio amatir pertama di Hindia Belanda. Sejak BRV berdiri, muncul radio siaran lainnya seperti Netherlands, Indonesia, Radio Omroep Mich atau Nirom di Jakarta, Bandung, dan Medan. Di Surakarta berdiri Sulawesi Radio Vereniging atau SRV, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mataram Vereniging for Omroep atau VEMRO. SRV dapat dipandang sebagai pelopor munculnya radio siaran yang diusahakan oleh bangsa Indonesia. SRV didirikan oleh Mangkunegara VII dan Sarsito Mangunkusumo pada tanggal 1 April 1933. Kemudian pada tanggal 29 Maret 1937 atas usaha Sutarjo Kadohadikusumo dan Sarsito Mangunkusumo berdirilah Perserikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK di Bandung. Tujuan PPRK adalah berupaya memajukan kesenian dan kebudayaan nasional,
guna kemajuan rohani dan jasmani masyarakat Indonesia. Zaman pendudukan Jepang. Pada zaman pendudukan Jepang, perkembangan radio mengalami kemunduran. Pemerintah pendudukan Jepang mengatur penyelenggaraan radio siaran secara ketat. Penyelenggaraan radio siaran diatur oleh jawatan khusus bernama Hosu Country Kyoku dan merupakan radio siaran yang berkedudukan di Jakarta. Cabang-cabangnya dinamakan Hosu Kyoku. Terdapat di Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada waktu itu, semua siaran radio diarahkan untuk kepentingan militer Jepang. Akan tetapi, selama pendudukan Jepang, kebudayaan dan kesenian mengalami kemajuan yang sangat pesat. Rakyat mendapat kesempatan yang sangat banyak untuk mengembangkan kebudayaan dan kesenian. Kesempatan ini menyebabkan pula munculnya seniman-seniman pencipta lagu-lagu Indonesia baru. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa Indonesia merdeka, perkembangan radio mengalami perkembangan kemajuan yang sangat pesat. Orang-orang yang berkecimpung di bidang radio menganggap penting untuk mengorganisasikan radio siaran. Pada tanggal 10 September 1945, para pemimpin radio dari seluruh Jawa berkumpul di Jakarta untuk membicarakan masalah tersebut. Pada tanggal 11 September 1945, para pemimpin radio sepakat untuk mendirikan radio siaran yang bernama Radio Republik Indonesia atau RRI. Ketika didirikan, RRI memiliki 8 stasiun radio siaran yang terdapat di 8 kota di Jawa, bekas Hosu Kyoku. Peran Radio Republik Indonesia. Peran Radio Republik Indonesia Jakarta pada masa awal revolusi 1915 sampai 1947 memperlihatkan bahwa ternyata RRI Jakarta sangat besar peranannya sebagai corong suara rakyat Jakarta. Diketahui bahwa pada awal kemerdekaan RI, radio merupakan jembatan yang paling efektif untuk menghubungkan rakyat dengan pemerintah. Belanda memakai juga sarana radio untuk melancarkan propaganda yang tujuannya untuk menyudutkan Republik di mata dunia internasional. Oleh sebab itu, RRI Jakarta sebagai ujung tombak suara Republik di Jakarta harus bertindak menetralisir propaganda Belanda tersebut. Kegiatan Belanda mencapai puncaknya pada saat agresi militer 1 dengan menyerbu dan akhirnya menduduki studio itu. Akibatnya, siaran RRI Jakarta terhenti.